Salam Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pendeta Wilma Silawati Mena dalam acara Mesbah Keluarga. Saya percaya kemenangan kebangkitan Kristus ada di dalam kita. Bagi kita yang tinggal di dalam Kristus, kemenangan itu menjadi bagian kita. Iblis dan segala pekerjaan musuh tidak mendapat bagian apapun di dalam hidup kita, di dalam nama Yesus. Karena itu kita siapkan hati kita, setiap keluarga, setiap pribadi yang menangkap siaran ini lewat siaran radio Misi Kalvari dan akun Facebook Wilma Meka Sila. Buka hati kepada Tuhan. Frekuensi itu akan dituning kalau kita membuka hati kita kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita bangkit berdiri. Siapkan hati kita kepada Tuhan. Menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mempersembahkan hati kita kepada Tuhan. Minta darah Yesus menyucikan setiap hati kita. Di dalam nama Yesus, iblis tidak mengambil bagian dalam
lebih dari segalanya Tuhan. Ini kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami menantikan Engkau lebih dari segalanya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Bapa, sucikan hidup kami Tuhan. Hanya Tuhan saja yang kami rindukan dalam hidup ini.
untuk ibadah kita siang ini. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan, siang hari ini kami datang kembali di hadapan hadirat-Mu. Kami berdiri bagi kota dan bangsa kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Layakan kami untuk kami menjadi penyembah-Mu Tuhan. Membawa korban yang kudus, yang harum, yang berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Sehingga ibadah-ibadah yang kami naikkan kepadamu Tuhan tidak menjadi sia-sia Tuhan. Tetapi ibadah-ibadah yang kami naikkan benar-benar itu sampai ke ruang tahta-Mu. Benar-benar itu naik ke hadapan Allah, menjadi satu korban yang berbau harum di hadapan-Mu. Karena kami datang menyembah dengan hati yang mencintai Engkau Tuhan. Kami datang menyembah dengan hati yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Siang hari ini Tuhan, sucikan kami semua yang ada di ruangan ini Bapa. Maupun semua yang mendengarkan langsung lewat siaran langsung, lewat HP maupun lewat radio Tuhan. Bapa berdoa biar Roh Kudus mengambil alih setiap kehidupan kami. Konsentrasi kami dikuasai oleh kuasa firman dan Roh-Mu Bapa. Sehingga kami tidak menganggap biasa setiap ibadah yang kami kerjakan, tetapi setiap ibadah yang kami lakukan di hadapan hadirat Tuhan selalu ada aktivitas ilahi yang bekerja di dalam kehidupan kami. Sehingga firman Allah, kuasa ilahi itu sungguh-sungguh bekerja di dalam kehidupan kami, merubah kualitas hidup kami, dipaksakan kami dibentuk ulang oleh perkataan-perkataan firman yang datang atas hidup kami Bapa. Ulapan Allah tercurah atas setiap kami Tuhan. Roh hikmat, roh pengertian yang ilahi dari surga mengalir atas setiap kami Tuhan. Sehingga firman-Mu datang yang menandamu di dalam hati kami, yang tersedia untuk mendengar Tuhan. Perkatakan pendengaran kami, siapkan hati kami, hati yang mendengar firman-Mu, janji-janji-Mu, serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga kami berdiri di hadapan Tuhan senantiasa sebagai orang-orang kudus yang terus hidup dengan penuh penyembahan kepada Engkau Allah yang hidup. Bapa berkati mami yang terus menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Urapan Allah tercurah atas hamba-Mu Tuhan. Roh hikmat, roh Amin Tuhan. Kami mau diselaraskan dengan firman-Mu Tuhan. satu frekuensi kebenaran yang sama. Kami memberikan hidup kami memberikan waktu yang terbaik ini untuk Tuhan bekerja atas kami. Firman-Mu bekerja atas kami, Roh-Mu bekerja atas kami, sehingga kami benar-benar dicipta ulang oleh perkataan Yes, firman-Mu pada siang hari ini Bapa. Berbicaralah atas kami semua pada siang hari ini, sebab kami selalu bersedia untuk mendengarkan firman-Mu dan mau melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, kita siapkan hati kita untuk firman-Nya. Kita nyanyi satu pujian, Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Nyanyikan lagu ini sebagai satu deklarasi, satu ketetapan hati kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu, oleh perkataan
setan dihancurkan, segala api-api asing dibakar dalam nama Yesus. Ya hanya ada kemurnian dan ketulusan, kerinduan yang terdalam dari hati kami Tuhan, untuk lebih dekat, lebih mengalami Tuhan, berjumpa dengan Engkau Tuhan, mengenal isi hati-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami ingini Bapa. Aku berdoa untuk semua pendengar radio Misi Kalvari, semua yang mengikuti live stream Facebook, Tuhan menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengan firman-Mu, mengalirlah di setiap hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau katakan bahwa kita percaya sungguh bahwa kuasa Tuhan nyata atas setiap kita, sanggup menyembuhkan saudara yang sakit, dan Dia berkuasa mengangkat kita yang jatuh, yang kembali mau sadar dan bertobat. Dia akan memulihkan kita. Katakan amin. Saya masih mau melanjutkan renungan firman Tuhan kemarin, bahwa kita harus betul-betul berada pada frekuensi Tuhan, building frequency of God in our heart, membangun frekuensi Allah di dalam hati kita. Tadi pagi saya berenung-renung, kita tidak bisa ada dalam frekuensi Allah kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus. Roh yang membangkitkan Kristus diam di dalam kita, amin. Sekarang kita hidup bukan lagi oleh daging keinginan-keinginan kita, tapi kita hidup oleh roh. Roh Kristus ada di dalam kita, dan kita tinggal di dalam Dia. Firman-Nya tinggal di dalam kita. Ini berbicara tentang posisi. Bilang posisi. Terlalu banyak kita ada di dalam gereja, makanya kita menjadi aktivis gerejawi dengan segala macam aktivitas. Tetapi aktivitas yang kita lakukan tanpa tinggal di dalam Kristus itu percuma. Itu akhirnya menjadi satu ritual agamawi belaka. Itulah sebabnya Alkitab berkata, jikalau kamu di dalam Kristus, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang baru itu sudah datang, yang lama sudah berlalu. Jadi pastikan kita bukan cuma ada di dalam satu gereja. Makanya Tuhan buat sesuatu yang belum pernah terjadi. Gereja yang sesungguhnya harus ada di rumah-rumah, dibangun dalam pribadi kita, sehingga Tuhan mau seisi rumah. Bilang seisi rumah. Seisi rumah beribadah kepada Tuhan ya. Sebab nanti hari Minggu yang pergi berapa, yang berapa tinggal ya. Bahkan ada yang tidak pernah ibadah hampir setahun, nanti mau Paskah dia punya nama tuh gereja Paskah dan gereja Natal baru datang. Tidak peduli sama sekali dengan Tuhan. Tapi orang-orang ini berharap masuk kerajaan Allah. Kalau kita bicara tentang kerajaan, itu artinya frekuensi. Karena kerajaan itu soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan itu bukan soal perkataan saja, omong-omong. Saya warga kerajaan Allah, saya anak kerajaan. Tapi kerajaan itu soal kuasa. Kuasa yang bekerja di dalam kita, yang mencetak ulang. Katakan mencetak ulang. Kuasa kebangkitan Kristus, kuasa darah Yesus yang menyucikan kita. Kita ada di dalam Dia, tangannya yang berkuasa, berdaulat membentuk kita, memproses kita, mendisiplin kita, sehingga kita ini bisa diculing di frekuensinya Tuhan. Kemarin dalam renungan siang kita Paskah kedua,
tentang dua orang yang berjalan ke Emmaus. Ketika sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, ayat 15 Lukas 24, Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Luar biasa. Yesus mau datang mendekati kita di rumah kita siang ini. Yesus rindu berjalan dengan kita. Persoalannya kita memilih jalan sendiri. Kita tidak mau diatur oleh Dia. Kita tidak mau tuning di frekuensinya. Saya sungguh melihat dalam tanda kutip kebodohan, karena Tuhan Yesus bilang betapa bodohnya dan lambat. Di dalam kebodohan kedua murid ini pun Yesus mau datang loh. Kamu bodoh kembali. Jangan buat keputusan-keputusan karena kebodohan. Bilang amin. Bila kasih tahu kiri kanan, jangan bodoh buat keputusan karena emosi, karena bodoh. Yesus mendekati dan berjalan bersama mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada penghalang di mata, gak bisa melihat Tuhan. Mengapa gak bisa melihat? Karena pikirannya udah lain, frekuensinya sudah lain. Yesus bertanya, apa yang kalian bicarakan? Lalu mereka berhenti dengan muka muram. Kleopas bilang, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem ini yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Kata Yesus, apa tuh? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus? Mereka bicara tentang Yesus kepada Yesus, tetapi mereka tidak mengenal Yesus yang sedang berdiri di depan mereka dan bercakap-cakap. Ini bukan arwah loh, ini Yesus beneran loh. Ini bukan roh gentayangan. Karena waktu mereka berpikir hantu, Yesus bilang hantu tidak memiliki tulang dan daging. Jadi Yesus betul-betul menampakkan diri, bukan roh gentayangan setengah-setengah kayak bayang-bayang. Enggak, Dia berjalan dan ngomong. Ya. Saya berdoa siang hari ini mata hatimu menjadi terang, agar engkau dapat melihat pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilan Tuhan bagi kita. Panggilan ini adalah panggilan mulia. Betapa kayanya bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, Efesus pasal 1. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya kepadanya. Sesuai dengan kehebatan kuasanya yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kuasa yang membangkitkan Kristus, kuasa yang sama bekerja di dalam kita, bekerja melalui kita untuk menghentikan semua pekerjaan musuh. Di dalam nama Yesus kami menghentikan semua pekerjaan musuh, semua pekerjaan kejahatan, kegelapan disingkirkan dalam nama Yesus. Dan roh kebangkitan itu memerdekakan kita siang hari ini di dalam nama Yesus. Ya. Mereka berkata, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa ini. Dia tuh seorang nabi, dia hebat, dia perkasa, dia luar biasa. Dia kalau bicara itu penuh kuasa di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Tapi hari-hari ini imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia, dan dia dihukum mati, dan mereka telah menyalibkan dia. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ikut Yesus dengan harapan yang salah.
Yesus raja dari kerajaan Allah, bukan untuk membebaskan Israel dari penjajahan Romawi, kekaisaran Romawi pada waktu itu. Kami mengharapkan saudara ikut Tuhan, aktif di gereja melayani, dan engkau ingin semua keinginanmu tercapai, memanfaatkan Tuhan. Kami ingin Dia datang membebaskan kami dari segala perbudakan ini, tapi ternyata Dia sudah mati. Telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dia ternyata tidak jadi raja orang Israel. Dia mati dan dikuburkan, dan dia sudah ada dalam kuburan 3 hari. Artinya kita mau harapkan apa lagi dari orang itu? Tetapi yang anehnya, perempuan-perempuan waktu ke kuburan, mereka pergi tidak ada dia, tidak menemukan mayatnya. Dan mereka datang bilang kepada kami bahwa Yesus tidak ada. Beberapa teman kami pergi ke kubur itu dan mendapati memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi dia tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Dalam versi firman Allah yang hidup, Yesus berkata kepada mereka, "Bodoh benar kalian ini. Sukar benarkah bagi kalian untuk mempercayai apa yang telah dituliskan para nabi dalam kitab suci?" Susah kau basong percaya firman yang dituliskan para nabi itu, susah kau untuk percaya kalau tuh mau bicara dengan bahasa Kupang. Bukankah oleh para nabi sudah dinubuatkan dengan jelas bahwa Mesias akan mengalami segala penderitaan itu sebelum memasuki kemuliaannya? Yesus mengutip ayat demi ayat dari tulisan para nabi, bahkan dari seluruh kitab suci mulai dari kitab Kejadian, sambil menerangkan artinya apa yang dikatakan ayat-ayat itu tentang dirinya. Bayangkan, Yesus menjelaskan kepada mereka di 7 apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa, itu dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Mulai dari Kejadian sampai kitab Nabi, Yesus menjelaskan semua. Mereka mendekati kampung dan yang mereka tuju. Lalu Yesus berbuat seolah-olah meneruskan perjalanannya. Tapi dengan sangat mereka mengajak dia bermalam, sebab hari sudah lanjut, larut senja. Maka Yesus pun ikut ke rumah. Ketika mereka duduk hendak makan, Yesus memohonkan berkat Allah atas makanan yang tersedia, yang mengambil roti dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka. Tiba-tiba mata mereka seolah-olah terbuka dan mereka mengenali dia. Pada saat itu juga Yesus lenyap dari pandangan mereka. Pesan firman Tuhan ialah, jangan kita bodoh, jangan hati lamban merespon suara Tuhan. Anggap sepi panggilan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan memanggil kita hari-hari ini untuk bertobat, putuskan untuk kita bertobat. Mereka ini berjalan 7 mil. Mereka keluar dari frekuensinya Tuhan. Pergi dengan kecewa, dengan muka murah, bahwa apa yang mereka harapkan itu tidak terjadi. Ingin Yesus menjadi raja bagi Israel. Jangan mengikuti Tuhan
untuk kepentingan dirimu. Pada kemarin saya sudah bagikan sampai 7 hal tentang frekuensi. Waktu kita percaya firman Tuhan, mata hati kita dijadikan terang. Kita mulai mengenal Tuhan, mengenali maksud-maksud Tuhan, mengenali rencananya, mengenali isi hatinya. Kita rubah langkah, dan mereka cepat-cepat pulang dan memberitahukan kepada teman-teman mereka di Yerusalem. Dan langkah ke-7 kemarin, mereka ada di bait Allah dan memuliakan Allah. Dulu mereka takut sembunyi, tapi sekarang dengan berani mereka keluar dan menyatakan Allah. Itulah cara Tuhan untuk membangun frekuensi di dalam diri kita. Tuhan bicara lewat bukan firman yang baru. Jadi kita tidak perlu bertapa untuk cari frekuensi Tuhan di bawah pohon beringin atau di bawah batu mana supaya dengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu sudah ada dalam firman-Nya yang ditulis oleh para nabi. Siang hari ini untuk memperjelas, untuk kita dapat melihat bagaimana supaya frekuensi kita ini tuning dengan frekuensi Allah. Kita akan melihat beberapa contoh tokoh Alkitab. Yang pertama dalam Esra pasal 1 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca dengan bersuara. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia. Baca semua. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Alkitab berkata Tuhan menggerakkan Kores untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Apa yang ditugaskan oleh Bapa dan Yesus kepada murid-muridnya kemarin, mereka mendapat mandat baru. Khotbah saya hari Minggu. Sementara kelompok yang lain ada merancangkan dusta, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan serdadu-serdadu itu disuap terima uang. Sementara kelompok murid-murid yang tersedia hatinya mencintai Tuhan menerima tugas, pergi dan jadikanlah segala bangsa murid Tuhan. Yesus memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk pergi kepada bangsa-bangsa. Tapi proses yang dilakukan sama seperti dilakukan kepada Raja Kores. Yang pertama, Tuhan menggerakkan hati Kores. Hanya orang-orang yang digerakkan. Kores itu jemaat? Bukan. Dia Raja Persia. Dia dari bangsa yang menyembah berhala. Tetapi untuk menggenapkan apa yang dinubuat Yeremia, Tuhan menemukan Kores. Tuhan pasti punya alasan memberikan kuasa untuk Kores, sehingga lewat dia rumah bagi Tuhan di Yerusalem
akan dibangun kembali. Posisi jabatan berkat yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, semua ada alasan di balik itu. Katakan amin. Bukan mereka berpoya-poya sudah mau mati dulu, penyakit stroke, darah tinggi, apa segala macam, sudah mau mati baru bilang kalau Tuhan menyembuhkan saya baru saya melayani Tuhan. Bukan. Makanya sejak dini kita diselaraskan dengan frekuensi Tuhan. Dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan begini, pada tahun pertama pemerintahan Koresi, Raja Persia, Tuhan menggenapkan nubuatan Yeremia dengan apa? Baca sama-sama. Dengan menimbulkan kerinduan di dalam hati Raja Kores untuk menyiarkan pengumuman berikut ini di seluruh kerajaan. Kores Raja Persia dengan ini mengumumkan bahwa Yahweh Allah semesta langit yang telah mengaruniai aku kerajaan yang seluas ini sekarang telah memberikan tugas kepadaku untuk membangun sebuah rumah baginya di Yerusalem, di tanah Yehuda. Tuhan menggenapkan nubuatan Yeremia dengan menimbulkan kerinduan dalam hati Raja Kores. Makanya kemarin kita belajar firman Tuhan, untuk kita menjadi tuning di frekuensi Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus bersedia untuk Allah menolong kita. Tetapi kita juga harus membuka diri kita kepada Dia, bekerja melalui dan di dalam kita. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Menurut kitab Filipi, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Pada tahun pertama Kores baru jadi raja, kerinduan yang pertama yang dibangun oleh Raja Kores ialah rumah bagi Tuhan. Bukan bangun berhala, bukan bangun rumahnya atau orang-orang yang mendukungnya pada waktu kampanye. Dia mengutamakan Tuhan. Kores ada di frekuensi Tuhan. Senubuatan Yeremia, para nabi tergenapi di dalam dia. Ini contoh. Tuhan menimbulkan kerinduan di dalam hati Kores. Yang kedua, Tuhan memberikan tugas atau perintah. Kita semua ada tugas. Mengapa Tuhan memanggil kita dan menyelamatkan kita sampai hari ini? Kita tidak mati, belum mati. Jangan bilang karena saya lebih baik dari orang yang sudah kena COVID-19. Mengapa kita belum mati? Karena tugas belum selesai. Karenanya kembali kepada tugas Tuhan. Saya mau berkata kepada hamba-hamba Tuhan, kembali kepada tugas yang Tuhan tetapkan. Jangan engkau menyimpang ke kanan ke kiri, ambisi serakah, uang, tujuan, menjilat sana sini hanya untuk uang. Di dalam nama Yesus, waktunya Tuhan menggerakkan hatimu untuk membebaskan umat dari belenggu dosa, membawa bangsa ini kembali kepada pertobatan yang sejati. Pelayanan bukan untuk mencari uang. Saya sudah melihat bagaimana Tuhan yang berdaulat menyediakan semua yang kami perlukan. Tidak pernah orang benar meminta-minta roti. Karenanya kembali kepada panggilan. Kedua, kembali kepada tugas. Tuhan berikan perintah. Karena sekarang
Ia telah memberikan tugas kepadaku untuk membangun sebuah rumah baginya di Yerusalem, di tanah Yehuda. Semua orang Yahudi di seluruh kerajaan boleh pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali rumah Tuhan di Yerusalem. Semoga berkat-berkatnya menyertai kalian umatnya. Orang-orang Yahudi yang ingin tetap tinggal di Persia harus ikut menanggung biaya mereka yang pulang ke Yerusalem, dan juga mencukupi dalam segala hal, sandang, alat-alat pengangkutan, ternak, perbekalan, perjalanan, selain memberi persembahan sukarela bagi rumah Tuhan itu. Yang kelima, ayat 5. Lalu Allah membangkitkan kerinduan dalam hati para pemimpin suku Yehuda dan Benyamin, dan dalam hati para imam dan orang Lewi, untuk segera pulang ke Yerusalem dengan maksud membangun kembali rumah Tuhan. Semua orang Yahudi yang lebih suka tinggal di Persia memberikan segala bantuan menurut kemampuan mereka. Berikut persembahan untuk rumah Tuhan. Raja Kores sendiri menghadirkan bokor-bokor emas, barang berharga lain yang dulu diambil oleh Raja Nebukadnezar dari rumah Tuhan, ditaruh dalam kuil dewa-dewa, dikembalikan ke sana. Ia memberi perintah kepada Mitredat bendahara Persia untuk menyerahkan barang-barang itu kepada Sesbasar, pemimpin orang-orang Yahudi yang pulang ke Yehuda. Barang-barang pemberian Raja Kores itu ialah 1000 nanpan emas, 1000 nanpan perak, 29 pisau, 30 bokor emas, 2410 piala dan bokor perak bermacam-macam bentuk, 1000 barang-barang lain. Semuanya berjumlah 5469 buah barang dari emas dan perak yang diserahkan kepada Sesbasar untuk dibawa ke Yerusalem. Ya, emas, perak, emas bokor-bokor. Bilang emas bokor-bokor. Amin. Emas bokor. Bagaimana? Kita khawatir melayani Tuhan. Mengapa engkau khawatir menjalankan tugas Tuhan? Kata siapa yang kamu cari di kuburan kemarin? Saya mau katakan kepada saudara, apa yang kamu cari? Apa yang sedang kita cari? Apa yang saudara cari? Kalau Tuhan yang menimbulkan kerinduan indah mati kita untuk bangkit di Pulau Timur, menyatakan kerajaannya di pulau ini, di bangsa ini, kenapa kita takut Tuhan tidak menyertai kita? Kita harus ada di frekuensinya dengan mempercayai firman-Nya. Katakan amin. Tuhan menggerakkan, Tuhan memberi tugas. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan alasan mengapa kita diberkati. Tuhan pasti punya alasan untuk memberikan kita berkat. Bukan tanpa alasan mengapa Tuhan memberkati hidup kita, sama seperti Kores. Tuhan memberkati dia dengan posisi kerajaan, dengan semua kekayaan emas, perak, dan barang-barang berharga. Sudah bisa bayangkan, Tuhan mengirim Raja Kores membangun rumah bagi Tuhan. Semua katakan kepada berapa banyak Kores itu bukan orang Kristen loh. Berapa banyak kita yang mendengar siaran ini, engkau sangat diberkati oleh Tuhan, tapi engkau tidak peduli sama sekali dengan pekerjaan Tuhan. Bahkan orang di luar sana
memberkati dengan luar biasa. Saya ingat berapa tahun yang lalu kami baru merintis di Kupang. Satu pagi sekitar jam 10 pagi, seseorang datang dan bertamu. Waktu itu kami di Jalan Nangka. Bawa uang dolar tuh berapa, taruh di kantong kresek. Seorang yang tinggal jauh. Saya suruh anak saya, Yanti, kau hitung uang ini. Kita dua tuh seperti tidak percaya. Taruh di kresek kita. Kalau Tuhan kasih kita tugas untuk satu kota, Tuhan akan menyediakan. Persoalannya kita ada di frekuensi Tuhan atau tidak. Bahkan Kores saja, Raja Persia saja digerakkan. Masa kita hamba-hamba Tuhan tidak tergerak? Masa kita anak-anak Tuhan tidak tergerak? Saya berdoa biarlah Tuhan menjadikan mata hatimu terang. Engkau sungguh-sungguh digerakkan oleh Tuhan untuk bangkit melayani Dia, untuk bangkit mengutamakan Tuhan di dalam hidupmu, memberikan segala sesuatu dan persembahkan tubuhmu pertama-tama menjadi milik Tuhan. Persembahan persepuluhan atau apa saja, korban untuk pembangunan atau dana misi, atau kita sedang kumpulkan berkat untuk membantu hamba-hamba Tuhan di pedesaan, itu bukan masalah. Uang, karena memburu uanglah beberapa orang menjadi menyimpang dari jalan kebenaran. Hati mereka menjadi tumpul dan mereka jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan dan kebinasaan. Kemerosotan moral, standar-standar Tuhan diturunkan. Rasa malu hilang. Tidak ada lagi takut akan Allah. Dosa dianggap biasa. Ternyata ada orang-orang ke gereja itu bukan untuk berjumpa dengan Tuhan. Ternyata murid-murid yang mengikut Yesus juga, mereka tidak begitu menerima isi hati Tuhan. Sampai besok Yesus mau mati, mereka masih berdebat siapa yang terbesar. Bahkan lihat harapan dari 2 orang di Emmaus ini, kami mengharapkan dia jadi raja kami. Padahal dia sudah mati sekubur 3 hari. 3 hari sudah lewat. Sampai perempuan dan murid bilang dia sudah bangkit pun mereka tidak percaya. Karena di dalam pikiran mereka raja itu tidak boleh mati. Mau mengikut Tuhan tapi dengan pikirannya sendiri, dengan pengertiannya sendiri. Karenanya selalu saya berdoa, kita harus mengerti firman itu sesuai maksud Tuhan. Jangan mengandalkan pikiranmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Jangan menuruti pikiranmu sendiri, maka Tuhan akan meluruskan jalan-jalan. Saudara bisa bayangkan Raja Kores, bukan seorang worshiper, bukan seorang pendeta pembantu atau pendeta muda atau PDT, tapi hatinya bisa tuning. Saya terlalu yakin ada orang-orang di luar sana yang frekuensinya ada pada kebenaran, seperti Cornelius
dan keluarganya. Mereka tidak ada di gereja kami, tapi mereka mencintai kebenaran yang sama. Sementara ada orang-orang yang begitu dekat dengan kita, seperti dua orang Kemaus tadi. Tapi firman yang semua didengar itu diinjak-injak. Kemarin pesan dari Bapak Rohani saya bahwa Tuhan akan menyelaraskan orang-orang yang selama ini punya frekuensi yang sama, akan diselaraskan, akan datang. Maka akan genaplah, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang. Saya percaya hari-hari penggenapan yang sedang terjadi, raja-raja akan datang kepada terangmu. Sebagaimana itu terjadi, Raja Kores digerakkan oleh Tuhan. Aku bernubuat dalam nama Yesus, timur bangkitlah dalam kebenaran. Biar terangmu bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Bangsa-bangsa, raja-raja akan datang berduyun-duyun. Saya ingat kisah Salomo, Ratu Sheba dari Afrika, datang dengan emas kapal-kapal. Jadi mereka yang datang tidak buat proposal, Tuhan yang menggerakkan. Kita yang harus tuning di frekuensinya, menjadi orang-orang strategis Tuhan, yang sungguh-sungguh terkunci di dalam frekuensi Tuhan, frekuensi kerajaan, berkata benar, hidup benar, jujur, punya integritas, transparan, terbuka, tidak ada neko-neko maksud-maksud yang lain. Berkata ya untuk kehendak Allah, dan berani meninggalkan semua kesenangan dunia. Tidak berbelat-belit, bukan penipu, bukan pengkhianat, bukan pemberontak. Saya panggil dalam nama Yesus, engkau yang frekuensinya sama, engkau akan diselaraskan. Kita akan berjalan bersama dalam corporate destiny untuk memuridkan kota-kota dan bangsa-bangsa bagi kerajaannya. Dan Allah semesta alam akan menyediakan, mencukupi semua yang kita butuhkan. Bahkan yang belum pernah kita dengar, belum pernah timbul dari dalam hati, belum pernah engkau lihat dengan mata, engkau akan melihatnya di hari-hari surga terbuka bagi engkau yang mencintai Tuhan dan kebenarannya. Terjadilah dalam nama Yesus. Katakan terjadilah atas saya dan seisi rumahku dalam nama Yesus. Orang-orang seperti ini yang kita tidak pernah kira. Tuhan bilang kepada saya, Wilma, nanti aku bangkitkan orang-orang yang kamu tidak pernah pikir sebelumnya. Yang penting kamu lakukan tugasmu saja. Kita semua apa lakukan? Tugas dengan setia. Amin. Bahkan lihat ini, apa yang pernah dirampas pada zaman Raja Nebukadnezar, semua yang pernah dirampas di tahun-tahun yang lalu, aku deklarasikan akan dikembalikan kepadamu. Hai anak-anakku yang setia, yang kudus, yang ada di frekuensi kebenaran, terima hari ini. Saudara yang mencintai Tuhan, semua yang dirampas setan, dirampas orang, akan dikembalikan hak-hakmu kepadamu. Di dalam nama Yesus terjadilah. Bahkan ditambah lagi, bilang semuanya akan ditambahkan. Semua barang-barang itu ditambah. Sedangkan dari Kores juga berapa bokor lagi, berapa bokor emas. Bokor emas, bilang bokor emas. Hah? Saudara pakai cincin satu emas saja sudah sombong sampai selangit-langit, gigi lagu senyum-senyum. Karena gigi saudara emas, saya tuh gak pernah kaget dengan emas. Karena saya tahu bapak saya sangat kaya. Ya. Apa saya tidak bisa beli emas 10 gram? 100 gram juga saya bisa. Ya. Tapi saya tahu mengapa Tuhan memberkati saya. Supaya kita memberkati pekerjaan Tuhan di mana-mana. Membangun rumah bagi Tuhan. Sebab tidak semua
semua orang dipercayakan Tuhan untuk membangun. Ada orang tuh kaya sampai mau mati tapi gak bisa bangun-bangun. Tidak bisa karena tidak dipercayakan Tuhan untuk membangun. Di otak saya nih, kapan COVID-19 ini selesai, satu gereja akan kami selesaikan di Malaka. Rasanya terlalu lama. Sampai sama papi kayak saya mau ke Malaka dulu. Papi lihat panggil tukang mau kerja sudah kayak nggak tahan. Tinggal begini nih. Ya. Kenapa? Karena hati kita lagi membangun. Dan engkau khotbah setiap hari dulu. Saya khotbah setiap hari. Hari ke-23 hari ini. Saudara bisa bayangkan, suratnya keluar, yang mau pulang akan didukung oleh yang tinggal. Kalau kita ada di frekuensinya Tuhan, diselaraskan dengan firman-Nya, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita yang mau diatur oleh orang, maka jadi pendeta tuh jangan diatur orang, harus diatur oleh Tuhan. Kita tahu Tuhan bilang apa, selalu saya punya kesaksian di dalam Roh. Roh Kudus sudah beritahu saya. Makanya waktu ini terjadi itu saya tidak kaget. Seperti Yudas menyangka Tuhan Yesus. Yesus sudah tahu kok. Apa Yesus kaget? Enggak. Tapi celaka Yesus bilang, orang yang olehnya aku diserahkan. Saya percaya Roh Kristus ada dalam kita. Saya tahu benar siapa selama ini tulus, siapa ini itu saya tahu. Tapi saya juga berdoa supaya firman mengubah hidup kita. Tapi kalau engkau tidak berubah dan terus jahat, maka celakalah. Karena hidup ini pilihan. Pilih hidup atau pilih mati. Pilih hidup benar atau pilih najis, ini pilih. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tuhan tidak pernah kekurangan. Saya mau katakan, sorga tidak pernah krisis. Sorga punya orang-orang yang engkau tidak pernah pikir. Seperti satu waktu saya ada di kota Kupang, seseorang dari tempat yang jauh datang dan memberikan kami uang dalam bentuk dolar. Yang tentu hidup sampai jejer di ini gimana? Saya tidak ambil satu peser pun untuk saya pergi beli emas kok apa. Langsung saya belanjakan semua bahan bangunan. Saya selalu yakin. Orang-orang dengarkan ini, saya tidak mau tambah satu contoh lagi. Ada 4 contoh, mungkin besok. Orang-orang yang berjalan dengan frekuensinya Tuhan, mereka akan digerakkan oleh Tuhan. Yang kedua, mereka akan diberikan tugas dan perintah. Tugas itu perintah. Bilang tugas itu perintah. Bukan untuk saya pertimbangkan, untuk saya lakukan. Amin. Tuhan memerintahkan Kores. Dan Tuhan memberikan alasan. Ada tujuan di balik setiap posisi, jabatan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita.
Saya tidak pernah menyesal. Tuhan memanggil saya dan tinggal di satu kota yang kecil di ujung timur Indonesia, perbatasan Indonesia Timur Leste. Saya bersyukur untuk panggilan Tuhan dan selalu saya deklarasikan kota ini adalah the city of God. Kota ini adalah Kanaan bagi kami. Di sini Tuhan menyediakan semua yang kita perlukan. Dan tidak pernah orang benar meminta-minta roti. Dari gereja yang kecil ini memberkati gereja-gereja lain, memberkati pulau-pulau, bahkan memberkati bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bekerja di Kores, Tuhan bekerja di dalam hati pemimpin-pemimpin. Tuhan bekerja di hati imam-imam. Hah? Coba lihat tadi. Semua orang yang Tuhan akan pakai untuk mendukung supaya tujuan dan tugas Tuhan ini dapat kita kerjakan. Itu yang namanya sinergi. Katakan sinergi. Orang-orang yang frekuensinya sama akan digerakkan. Di dalam tim ini tidak ada tim mafia. Tidak ada orang cari keuntungan. Kasih 1 juta pencuri 100. Tidak ada orang itu. Malah kasih 1 juta dia tambah 500. Apa saya bisa bantu? Apa saya bisa kontribusi saya? Sesuai kasih karunia Tuhan. Di dalam kelompok ini tidak ada iri hati, ambisi. Orang-orang yang berjalan dengan frekuensi Tuhan, hatinya murni, tulus. Dia bisa cunin. Tuhan bilang semua barang-barang Tuhan harus dikembalikan. Yang pernah dirampas oleh Raja Nebukadnezar, yang ditaruh di kuil-kuil dewa-dewa. Cari tahu, lihat daftarnya. Yang ditaruh di kuil apa harus kembali? Yang sudah ada di tempat berhala. Tadi saya pikir, Mas itu kopi kita taruh di berhala sana. Kas kembali ke rumah Tuhan. Semuanya harus dikembalikan ke rumah Tuhan. Gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi melebihi gunung-gunung yang lain. Pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun. Raja-raja akan datang kepada terang. Terjadilah atas hidup kami. Datang kepada terangmu, bukan datang pada uangmu. Mereka datang dengan uang mereka, dengan emas, tapi mereka lihat terang di dalam kita. Karenanya engkau ada terang kebenaran. Terang itu tidak disembunyikan. Terang itu tidak taruh di bawah gantang. Terang itu harus dilihat di kota. Terang itu harus kelihatan di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di dalam anak-anak, di dalam lingkungan tempat tinggal kita. Terang itu dirasakan, dilihat. Kita lihat ruangan ini terang, betul? Berapa kali saya khotbah agak gelap, beli lampu sorot, taruh lampu ini, masih gelap lagi. Harus tambah terang. Semakin banyak terang di kota ini, semakin banyak kegelapan disingkirkan. Bilang otomatis. Otomatis. Kalau kita klik lampu, lah otomatis kita pergi. Tidak perlu tengking-tengking lagi. Tuhan akan memberkati kita dengan caranya yang belum pernah terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Dengan cara yang belum pernah terjadi, yang belum pernah kau lihat, yang belum pernah kau pikirkan. Siapa di antara kamu yang termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biar ia berangkat pulang ke Yerusalem dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Saya bisa bayangkan Tuhan pakai Kores. Pengurapan Kores akan datang di atas pemimpin-pemimpin yang hatinya
mau digerakkan oleh Tuhan. Saya berdoa pemimpin-pemimpin serakah, pemimpin-pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri, waktunya untuk mereka sudah expire di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa untuk Tuhan membangkitkan pemimpin yang mementingkan kepentingan rakyatnya, kesejahteraan rakyatnya, dan memajukan kesejahteraan rakyatnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, buat pemimpin di Kabupaten Belu, pemimpin di TTU, di TTS, di mana saja yang sedang persiapan pilkada, Tuhan akan memunculkan pemimpin yang takut akan Allah, yang mengutamakan rumah Allah, yang bukan penyembah berhala. Di dalam nama Yesus, semua yang menjadi hak-haknya rumah Allah akan dikembalikan di dalam nama Yesus. Tuhan akan berperkara dengan semua pemimpin-pemimpin serakah di dalam nama Yesus. Aku berdoa dan menyerahkan Engkau yang mengambil hak-hak rakyat. Kami sepakat dari kota ini menyerahkan Engkau kepada Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus, Allah yang berdaulat akan bertindak dan menghentikan semua kejahatan ini di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk Presiden Jokowi. Terima kasih untuk pemimpin-pemimpin yang punya integriti, yang punya integritas di bangsa ini. Kami sungguh yakin Tuhan akan memunculkan orang-orang benar di bangsa ini, dan orang-orang jahat akan disingkirkan di dalam nama Yesus. Bila kita semua diselaraskan dengan firman-Nya, waktu kita ada di firman-Nya, kita ada di frekuensinya. Waktu kita ada di frekuensinya, kita akan digerakkan oleh Tuhan. Digerakkan dengan tugas, digerakkan dengan tujuan. Aku bukan petinju sembarang petinju, amin. Tuhan punya tugas untuk saudara dan saya, khusus semua anak-anak rohani. Terima tugas ini. Saya percaya apa yang sudah dipesankan. Kemarin saya sudah bicara di video 7 tahun. Tuhan kasih 7 bulan ke depan. Bulan ini, bulan 7 bulan perjumpaan dengan Tuhan. Pesan dari Bapak rohani saya sudah saya tulis, sudah saya bikin video dan kirim kepada semua di grup. Tangkap pesan Tuhan. Jangan pergi cari-cari di tempat lain. Minyak itu ada dalam rumah. Semua penyediaan ada di rumah. Tuhan sudah mengatakannya sebelumnya. Sebelum Kores, keadaan Yeremia sudah menubuatkan. Yeremia sudah menubuatkan tentang Kores. Seorang yang akan menggenapkan nubuatan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku akan menjadi penggenap dari apa yang dinubuatkan. Aku punya kontribusi, aku punya bagian di dalam pekerjaan kerajaan ini. Di dalam nama Yesus, aku tidak mengharapkan apapun untuk kepentingan diriku, tapi semua yang ada padaku diberikan untuk kepentingan Tuhan. Aku putuskan dalam nama Yesus, inilah hidupku. Seluruh potensi, seluruh keberadaanku, seluruh harta milikku, semuanya milik Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan bagi aku yang melayani Tuhan, aku punya tugas dari Tuhan. Aku tidak pernah khawatir tentang apapun, sebab Tuhan yang memanggil, Tuhan yang beri tugas, Tuhan yang punya tujuan, Tuhan yang menyediakan. Saya terima semua anugerah, saya terima semua sumber yang Tuhan sudah sediakan untuk saya dengan iman di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita bangkit berdiri dan bersyukur kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi yakin
kami. Ya. Kami diculik terus di frekuensi firman. Amin. Tinggal di dalam firman. Hidup dari perkataan Tuhan. Percaya semua firman. Mengalami firman. Penggenapan firman. Kami penggenap dari firman itu. Terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit. Siang ini yang berdosa diampuni, dibarui, disadarkan kembali, bangkitkan kembali kepada destiny tujuan Tuhan semula. Kami tidak mencari Tuhan untuk kepentingan diri kami, untuk kekayaan pribadi. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Maria Maria berdoa bersyukur untuk firman Tuhan dan berdoa untuk semua anak-anak rohani ada di frekuensi yang sama. Tunduk kepada perkataan Tuhan, tidak berdalih, tidak mencari kepentingan diri sendiri, menyerahkan diri untuk tersedia menggenapkan semua nubuatan. Koreksi tempatkan untuk menggenapkan nubuatan Nabi Yeremia. Terima kasih Bapak. Kita generasi penggenap itu Yes, amin. di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih buat pagi siang hari ini Tuhan, kami bersyukur buat perkataan-Mu yang mendatangi kami Tuhan. Perkataan yang hidup, yang memberikan kehidupan bagi kami Tuhan. Biarlah kami Terima terus kasih, berjalan Tuhan. dengan kebenaran-Mu Tuhan. Frekuensi kami Tuhan, frekuensi yang dari surga Tuhan, kami jumpa sama dengan frekuensi surga Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak Tuhan membantah kebenaran firman Tuhan, tapi hati kami tersedia untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mau dikoreksi
Haleluya Tuhan. Semua angkat tangan, katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu. Mari saudara, engkau mulai lemahkan tangan, percaya itu terbenturai di dalam loh hati kita. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Teguhkan setiap hati kami Tuhan, meteraikan seluruh firman ini dalam loh hati kami. Tidak ada apapun yang kami biarkan firman ini gugur dalam kondisi dan keadaan apapun. Kami akan berakar kuat di dalam firman, dibangun kuat di atas firman. Badai, banjir, topan angin ribut melanda rumah rohani, melanda kehidupan kami. Kami tidak akan pernah goyah, karena kami bangun di atas batu karang, firman Allah yang hidup. Yesus Kristus adalah batu karang itu. Kami tinggal di dalam Dia, berada di dalam Dia, dan Dia di dalam kami Tuhan. Perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara ilahi akan terjadi dalam hidup anak-anak kami. Sekolah minggu remaja, youth, kaum wanita, kaum bapak, semua yang mendengarkan siaran radio di kota Tambua dan sekitarnya, dan mengikuti live streaming lewat Facebook, Tuhan memberkati engkau. Firman ini termeterai dalam hati. Bangkit, selaraskan diri saudara dan saya dengan frekuensi kebenaran. Jangan menolak, jangan membantah. Katakan iya untuk setiap firman Tuhan. Katakan tersedia untuk rencana Tuhan. Maka Dia akan meluruskan jalan-jalan kita, dan kita akan melihat mujizat di setiap jalan kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan memberkati setiap keluarga dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Dan Allah sumber damai sejahtera itu menyertai kami siang ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Salam, selamat siang, dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, tinggal di rumah, cuci tangan, sering cuci tangan. Kalau mau keluar pakai masker, dan jaga jarak kita. Kita putuskan mata rantai virus corona ini di dalam nama Yesus. Tuhan